Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mendidik hati agar tidak berprasangka buruk selain dengan berbaik sangka? Karena saya selalu bilang suara hati atau kata hati kecil itu tidak menipu. Dan saya sering mengikuti suara hati kecil. Suara hati kecil saya, Ustaz. Itu dari mana? Keyakinan suara hati kecil tidak menipu itu dari mana? Nabi kita bersabda, "Iyyakum wad-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits." Jauhkan diri kalian dari prasangka buruk. Karena prasangka buruk itu sedusta-dusta omongan hati. Lah kalau suara hati kecil kita membisikkan pada kita untuk kita suudzon pada seseorang, apa iya akan kita turuti suara hati kecil ini? Belum tentu suara hati kecil itu menipu. Dan belum tentu pula suara hati kecil itu tidak menipu. Kenapa? Karena dalam hati manusia, dalam hati kita ini ada dua jenis bisikan. Menurut Nabi, yang pertama bisikan setan. Ya, kata Nabi kita, "Inna syaiton Bibni Adam lamah." Sesungguhnya setan itu punya bisikan pada anak cucu Adam, yaitu manusia. Wa innalil malak lamah. Dan malaikat juga punya bisikan. Fa amma lammatus syaiton, adapun bisikan setan itu fa'i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Bisikan setan itu menjanjikan keburukan, termasuk suudzon itu keburukan. Dan bisikan setan itu mendustakan kebenaran. Sekalipun itu keluar dari hati, suara hati kecil kita, kalau isinya mengajak kita suudzon pada orang lain, maka ketahuilah itu bisikan dari setan. Tapi kalau isinya mengajak kita husnudzon pada orang lain, ketahuilah itu bisikan yang asalnya dari malaikat, dari Allah. Wa amma lammatul malak fa'i'adun bil khairi wa tasdiqum bil haqqi. Nah, adapun bisikan malaikat itu menjanjikan atau mengajak kita pada kebaikan, husnudzon, jujur dan lain sebagainya. Dan bisikan malaikat itu, kata Nabi, itu membenarkan kebenaran, bukan membenarkan pembenaran, tapi membenarkan kebenaran. Kebenaran asalnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau saudara mengatakan suara hati kecil itu tidak menipu, sekalipun itu suaranya ngajak kita untuk suudzon, untuk fitnah, untuk bohong, dan itu dituruti, yakinlah, nah, itu bisikan setan, itu pembenaran dari panjenengan. Itu bukan bisikan kebenaran, tapi bisikan dari setan yang mengajak kita menyimpang dari jalan Allah. Maka tidak pas keyakinan suara hati kecil itu pasti tidak menipu, itu juga tidak pas. Dilihat dulu yang keluar dari suara hati kecil itu apa. Kalau ngajak curiga pada orang lain, suudzon pada orang lain, suudzon itu sedusta-dusta omongan hati, kata Nabi begitu.
Jauhkan diri dari suudzon. Oh, tapi ini suara hati kecil saya. Meskipun itu suara hati kecilmu, kalau isinya ngajak pada mendustakan kebenaran, ya jangan diikuti. Berarti suara hati itu menipu karena berasal dari setan. Tapi kalau suara hati isinya mengajak berbuat baik, mengajak husnudzon, mengajak untuk berkata jujur, ketahuilah itu bisikan dari malaikat yang asalnya dari Allah. Itu bisikan kebenaran. Lah itulah suara hati yang benar, tidak menipu. Koruptor kuwi ya suara hatine korupsi ra dosa. Koruptor itu, apalagi sekarang banyak temannya, itu mengatakan fenomena biasa, wis ora apa-apa. Apa iya suara hati kecil koruptor yang ngajak korupsi itu juga suatu hal yang tidak menipu? Nah, itu menipu, kemudian dia ikuti bisikan yang menipu itu, akhirnya dilaksanakanlah penggarongan uang rakyat. Nah, korupsi. Orang yang hobinya zina itu yang mengatakan suara hati kecilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu kayak dikatakan ya kerja itu. Yang ada di lokalisasi itu ya nyambut gawe untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu suara hati kecilnya yang mengatakan begitu. Apa iya harus dituruti? Oh, ini harus dituruti. Karena suara hati kecil itu tidak pernah bohong. Maka dilihat isi yang keluar dari suara hati yang kecil ini. Kalau isinya ngajak kemungkaran, ya itu pasti bohong. Itu bisikan setan. Karena Allah, malaikat tidak pernah membisikkan sesuatu pada hati kita untuk berbuat kemungkaran, kefasikan. Kalau isinya baik sesuai dengan kebenaran, lah itu suara hati yang benar. Ya, ada lagi.